Saudara pemirsa, sebelum saya menjumpai saudara dengan firman Tuhan, saya akan menyanyikan sebuah pujian bagi kemuliaan nama Tuhan, yaitu Yesus mati supaya kita hidup, Yesus menderita supaya kita berbahagia, Yesus terluka di atas kayu salib supaya kita sehat dan sembuh. Yesus berfirman, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan padamu. Mari datang sekarang kepadanya. Yesus mati supaya engkau hidup, Yesus menderita supaya engkau bahagia, Yesus terluka di kayu salib itu supaya engkau sehat dan sembuh. Yesus berfirman, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan padamu. Mari datang sekarang kepadanya. Yesus mati supaya engkau hidup, Yesus menderita supaya engkau bahagia, Yesus terluka di kayu salib itu supaya engkau sehat dan sembuh. Tuhan Yesus Kristus, saya menjumpai saudara sekalian dengan berita firman Tuhan, berita pengharapan. Mengapa demikian? Oleh karena hidup kita sekarang penuh dengan rasa khawatir, penuh dengan rasa cemas, penuh dengan rasa takut, karena ada masalah dengan serangan dari virus yang mengganggu kita sekarang, sehingga kita tidak bisa berbakti lagi, tidak bisa berkumpul lagi, dan harus ada di rumah. Itu sebabnya saya menyampaikan kepada saudara pada malam hari ini pesan dari Tuhan bahwa kita tidak perlu khawatir. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa sekarang Tuhan, Engkau memberkati siaran ini Tuhan, live streaming ini Tuhan, dalam nama Yesus supaya menjadi berkat. Pada saat hamba menyampaikan firman Tuhan ini Tuhan, Engkau bekerja dengan Roh Kudus-Mu supaya semua saudara yang menyaksikannya lepas dari rasa khawatir, lepas dari rasa takut, lepas dari rasa cemas. Terima kasih Tuhan, bekerjalah ketika hamba sedang menyampaikan firman Tuhan ini dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Saudara sekalian, mari kita membaca firman Tuhan pada hari ini yang saya ambil dari Injil Matius pasal 6 ayat 25. Saya membacakannya untuk kita semua. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Itulah firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Tidak bisa dihindari sekarang ketika kita sedang dalam suasana seperti sekarang ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita hidup dalam rasa khawatir. Bisa sudah bayangkan kalau kita tidak bisa bersalaman lagi satu dengan yang lain. Saya melihat dalam tayangan-tayangan misalnya dikatakan bahwa sebaiknya kita cuci tangan sesudah menyentuh gagang pintu. Dan apa yang terjadi dengan hidup seperti ini? Berdiri pun kita harus berjauhan. Di dalam bis pun orang duduk harus berjauhan, yang disebut dengan social distancing, atau bahasa kita adalah harus menjaga jarak, jangan bersentuhan dengan orang.
Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan menjawab kita hari ini. Firman Tuhan mengatakan jangan khawatir. Ingat, larangan Tuhan untuk khawatir itu sama dengan larangan Tuhan jangan mencuri, jangan berzina, jangan membunuh. Jadi itu serius. Kita mengatakan rasa khawatir itu adalah alamiah. Tidak, saudara sekalian. Kalau Tuhan mengatakan jangan khawatir, berarti Dia mampu mengatasi segala masalah kita. Tidak perlu kita khawatir. Dalam firman Tuhan, rangkaian firman Tuhan ini ada dua contoh. Satu yang mengatakan tentang burung di udara. Burung pipit disebut dalam bahasa Indonesia. Sebenarnya dalam bahasa yang lain disebut dengan sparrow. Itu burung gereja. Di rumah kami banyak burung gerejanya. Mereka berkicau sedemikian rupa mengambil makanan dari anjing kami di depan dan di belakang rumah. Oleh sebab itu, pada saat ini saya ingin menyampaikan kepada saudara sekalian, mereka berkicau terus dan tidak pernah mereka tidak ribut. Padahal apa saudara sekalian? Mereka tidak membeli makanan, tidak menanam, tidak menabur, tetapi mereka dipelihara oleh Bapa yang di surga. Jadi tolong saudara-saudara ingat, kalau Tuhan mengatakan jangan khawatir, Ia menjamin hidup saudara sekalian. Ya, janganlah khawatir. Saya mengerti sebagian orang memang khawatir. Karena apa? Mereka tidak bekerja, padahal harusnya mereka bekerja. Dapat sehari, makan sehari. Sekarang tidak boleh keluar rumah. Apa yang terjadi? Dia sudah pikir saya tersenyum, tertawa terus. Saya juga berpikir mau makan apa. Tetapi saya percaya Tuhan Yesus yang mengatakan jangan khawatir itulah yang memelihara hidup saya dan keluarga saya. Kalau Dia katakan jangan khawatir akan makanan, ya kita percaya Ia akan mengirimkan bantuan pertolongan kepada kita dan Dia tidak pernah meninggalkan kita. Yang kedua yang diberi contoh ialah bunga bakung di padang. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bunga bakung itu warnanya apa? Warnanya adalah ungu. Pada masa itu warna ungu hanya dipakai oleh perwira Romawi, dipakai oleh bangsawan, dipakai oleh raja-raja. Artinya dari warnanya kita melihat bahwa Tuhan memberi kesempatan bunga bakung di padang untuk punya kembang, punya bunga, supaya apa Bapak Ibu sekalian? Supaya kita belajar bahwa Dia tidak pernah menjahit pakaian. Dia tidak pernah pergi ke tukang jahit, menjahit pakaian sesuai dengan yang Dia mau. Tetapi Allah Bapa di surga memberi Dia pakaian yang terbaik. Oleh sebab itu, mari kita jangan khawatir akan sandang, pangan, papan, atau perumahan yang layak. Pengharapan artinya kita percaya bahwa Tuhan memelihara hidup kita dan Dia tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Mari mulai lebih perbanyak lagi berdoa, lebih kuatkan iman kita sekalian, percaya kita, berharap kepada Tuhan. Tuhan yang memberi kita berkat dan Dia memberi berkat supaya kita juga bisa menjadi berkat bagi orang lain. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, mari kita tujukan mata kita kepada Tuhan. Dan ayat ini kemudian diteruskan dengan Matius pasal 6 ayat 33 Bapak Ibu sekalian. Bunyinya demikian. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Dalam bahasa yang lain dikatakan, ambil Tuhan sebagai yang pertama, yang terutama. Utamakan Tuhan sekarang. Bapak sekalian, sampai sekarang saya mendengar obat untuk penyakit ini, untuk virus ini belum ada. Yang ada hanya untuk menahannya saja. Jika demikian Bapak Ibu sekalian, siapa yang kita harapkan? Satu-satunya yang kita harapkan adalah Tuhan. Karena itu dalam suasana seperti ini, lebih nomor satukan Tuhan, lebih utamakan Tuhan. Supaya apa Bapak Ibu sekalian? Supaya kita mengalami lagi pertolongan Tuhan yang lebih, pertolongan Tuhan yang lebih utama lagi,
Tuhan akan menomorsatukan kita bila kita menomorsatukan Tuhan. Carilah Dia dengan sungguh-sungguh, dengan serius, fokuskan mata kita kepada Tuhan, dan kita berdoa supaya saudara-saudara sekalian yang menyaksikan program ini lepaskan dari rasa khawatir, lebih berharap lagi, lebih beriman lagi kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, kami berdoa untuk semua pemirsa, semua jemaat yang menyaksikan program ini. Tuhan, tolong mereka semua Tuhan, lepaskan rasa khawatir, rasa takut, rasa cemas. Mungkin ada yang merasakan besok mau makan apa, tetapi kami punya Tuhan yang menjamin kami. Tuhan Yesus yang menjamin kami. Sedangkan nyawa mesti sudah Engkau serahkan untuk selamatkan kami. Apalagi hal makanan, pakaian, dan perumahan yang layak. Tuhan, beri kami setitik iman hari ini. Iman yang sebesar biji sesawi, supaya kami bisa memindahkan gunung masalah yang sedang kami alami sekarang. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati seluruh saudara kami yang menyaksikan program ini. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bila Anda memerlukan dukungan doa kami, atau bila Anda punya masalah yang ingin didoakan, silakan menghubungi nomor telepon kami 0812 7661 1125. Dan bagi Anda yang berada di luar negeri, silakan menghubungi +62 812 7661 1125. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.